Pemirsa Intens Investigasi. Mengejutkan, musisi Ahmad Dhani tiba-tiba serang Ariel Noah. Ahmad Dhani menilai vokalis band Noah ini sok kaya. Rupanya hal itu berangkat dari perbedaan pandangan mereka terkait royalti atas hak cipta lagu. Seperti diketahui, belakangan ini masalah undang-undang hak cipta khususnya terkait karya cipta lagu membingungkan dan multitafsir. Dikenal performing right dan mechanical right, tapi mekanismenya membuat para selebriti terbelah menjadi dua kubu. Kubu Ahmad Dhani mengungkapkan pendapatnya berdasarkan pengalamannya menagih langsung hak royaltinya kepada Once yang menyanyikan lagunya. Orang tidak boleh menyanyikan lagu Ahmad Dhani tanpa seizin dirinya. Sementara Ariel Noah mengungkapkan pandangan yang berseberangan. Lantas, seperti apa perdebatan di antara dua kubu tersebut? Seperti apa pula perjuangan Lesti Kejora yang menjadi saksi di hadapan Hakim Mahkamah Konstitusi sampai menahan tangis saat berkesah terkait dirinya dipolisikan pencipta lagu Yoni Dores? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perdebatan terkait hak cipta di kalangan musisi kini semakin sengit. Perdebatan tersebut berangkat dari perbedaan pendapat di kalangan selebriti terkait masalah hak cipta. Mereka diketahui seolah-olah terbelah menjadi dua kubu. Dan yang paling mencolok adalah ketika Ariel Noah bersilang pendapat dengan Ahmad Dhani. Di kubu Ahmad Dhani mengatakan bahwa ia menagih hak cipta lagunya jika dinyanyikan oleh penyanyi lain. Seperti pengalamannya yang pernah terjadi ketika Once menyanyikan lagu Dewa 19 untuk manggung. Ahmad Dhani mengaku belum mengetahui adanya Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 yang kini berlaku. Ahmad Dhani mengungkap bahwa aksinya tersebut ketika itu dinilai sebagai pemalakan oleh Once. Namun Ahmad Dhani menilai Once dan pengikutnya sebagai penyanyi yang logikanya kurang kuat. Pencipta lagu bagi Ahmad Dhani ibarat pemilik mobil menyewakan mobilnya kepada orang lain. Pemilik mobil berhak menagih uang bayaran dari penyewa. Namun Ahmad Dhani sebelumnya tak menyadari bahwa logikanya berbeda dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Satu lagu 10 juta saya minta. Satu lagu. Nah, waktu itu berdasarkan Bapak harga itu berdasarkan dari Bapak Menteri Olahraga yang langsung minta izin sama saya. Mas, katanya Once, saya harus minta izin ke Mas Dhani supaya Once bisa nyanyi di acara Kementerian Olahraga, nyanyi lagu Dewa. Berapa lagu Mas? 3 lagu. Ya udah, satu lagu 10 juta, langsung transfer ya. Gitu. Ditransferlah ke rekening saya sebagai pencipta lagu Separuh Nafas. Lalu ada dua lagu lainnya yang saya lupa lagunya. Yang pasti Separuh Nafas saya ingat karena saya ngarangnya berdua sama Andra. Lalu saya posting ke grup Dewa yang ada Once-nya, Dewa 19 Once. Iya, saya grup di WA saya posting. Nah, lumayan rezeki, alhamdulillah rezeki anak soleh. Dapat Separuh Nafas dapat 10 juta.
bagi dua ya sama aku ya, kan ngarangnya berdua. Saya posting lah di grup itu, bukti transfernya kepada Andra, saya transfer juga 5 juta. Andra, bagianmu 5 juta. Kayaknya Once di situ nggak jawab, dia kayaknya kesel kayaknya kalau kita dibayar. Menurut dugaan saya ya, patut diduga Once ini kesel bang, kesel kita dapat bayaran gitu. Lalu berikutnya saya juga dong, lalu saya bilang, Once, kalau lu nyanyi lagu Dewa, lu bayar ya 10 juta satu lagu gitu. Nah, menurut Once dan menurut beberapa penyanyi yang logiknya kurang kuat, ini adalah pemalakan. Jadi Once ngomong kemana-mana kan, ini pemalakan dong namanya. Saya bingung, orang ini lagu-lagu saya kok. Di mana logiknya bahwa itu adalah pemalakan? Saya bingung gitu loh. Makanya saya suka kata-katain mereka kanak-kanakan ya, karena mereka nggak logiknya memang kayak anak-anak. Ini bukan pemalakan, ini lagu-lagu saya, properti saya. Kok dibilang pemalakan? Kalau kamu nggak mau nyanyi lagunya ya nggak usah. Udah nyanyi aja Dialova, seperti kata netizen. Ya kan, nyanyi Dialova 10 kali. Nah, ternyata Once punya kesadaran. Bahwa memang pencipta lagu bisa melarang. Itu. Pertamanya dia nggak berpikiran bahwa pencipta lagu bisa melarang. Di sisi lain, Ariel Noah justru punya pandangan berbeda. Pandangan Ariel selaras dengan undang-undang yang ada saat ini. Ia menilai bahwa tak masalah jika seseorang ingin menyanyikan lagu miliknya tanpa izin langsung ke dirinya. Hanya dengan syarat mengikuti aturan undang-undang, yaitu membayar royalti performing right ke lembaga manajemen kolektif. Asalkan pihak yang menyanyikan lagunya tidak melakukan perubahan pada lirik ataupun nada lagunya yang sudah menyentuh hak cipta, maka menurut Ariel aman-aman saja. Jika soal perubahan karya cipta dan hal itu menyentuh mechanical right, maka hal itu memang perlu mendapat izin langsung darinya. Ya, sesuai dengan perjuangan kita sebenarnya, jadi nggak perlu lagi izin ke gua sebetulnya. Langsung aja nanti bayarnya ke LMK, kecuali kalau memang ada perubahan di lagunya, liriknya dirubah, urutan aransemennya dirubah, itu memang hak moral namanya. Nah itu yang kayak gitu tuh termasuk dalam hak di mechanical rights sebetulnya. Nah itu kalau mechanical rights memang harus berhubungan langsung sama pencipta ataupun lewat publishing. Perdebatan terkait royalti atas hak cipta lagu kini berujung menjadi perdebatan hukum yang panas. Ahmad Dhani dan Ariel Noah pun ikut dalam arus perdebatan tersebut. Pencipta lagu merasa diri berhak atas royalti dari lagu karya ciptanya, sementara penyanyi merasa was-was untuk menyanyi lagu pencipta lain karena melihat belum ada kejelasan soal aturan. Sebelumnya, beberapa penyanyi ditagih langsung oleh pencipta lagu. Ada pula yang digugat ke pengadilan oleh pencipta lagu seperti yang dialami Agnes Monica dan divonis bersalah. Penyanyi ataupun penulis lagu sama-sama merasa tidak ada payung hukum yang pasti. Langkah mengadu ke Mahkamah Konstitusi bisa dilihat sebagai solusi. Beruntung Mahkamah Konstitusi mengakomodir aspirasi para pencipta lagu hingga penyanyi. Namun beberapa pihak menilai langkah merevisi Undang-Undang Hak Cipta sangat penting di bidang industri musik. Seperti inilah perbedaan pendapat antara Ahmad Dhani dan Ariel Noah. Senior yang di Fresmi dan di Papri, ini kalimat saya, stop nguap, stop bacot, karena selama ini kalian tidak pernah memperhatikan kehidupan dan tidak pernah memperhatikan bahwa selama ini pencipta lagu tidak mendapatkan haknya dalam urusan performing rights. Jadi stop bacot, stop nguap.
sekali lagi kita tegaskan ya, untuk Bro Ariel tercinta dan tersayang, tidak perlu aturan untuk DDL. Tidak perlu aturan untuk DDL. Aturan pemerintah ya, tidak perlu. Karena sudah ada undang-undangnya di pasal 81. Jadi nggak perlu ada aturannya. Kalau memang kalian itu, para penyanyi itu merek GSE ya, jangan nyanyi lagu kita. Kayak Once paling pinter. Once itu paling paham hukum, dia udah tahu kalau dia dilarang ya nggak nyanyiin gitu. Karena minimal ketika kalian sudah dilarang atau tidak ada izin tetap menyanyikan ya, itu secara etik kalian sudah bersalah. Secara etika moral penyanyi itu sudah bersalah, secara etik moral bersalah menyanyikan lagu tanpa izin. Belum ke jenjang hukum yang lain. Apalagi kasus Agnes Monica sudah divonis oleh hakim bahwa Agnes bersalah karena tidak ada izin dan tidak membayar. Salahnya 2. Maka dari itu saran saya, udahlah, kalau memang tidak ada izin, jangan sekali-sekali berani. Oh, kebetulan saya kan tergabung di visi sebetulnya. Jadi perbedaan pandangannya sebenarnya tinggal masalah seperti yang diajukan ke MK tentang siapa sebenarnya yang harus membayarkan si performing rights itu, apakah penyanyi ataukah penyelenggara acara. Yang kedua adalah mengenai izinnya, apakah khusus untuk performing rights ya, saya bilang, karena banyak yang nggak mengerti perbedaan antara mechanical rights sama performing rights. Khusus performing rights, apakah harus izin dulu baru menyanyikan, atau menyanyikan itu sudah termasuk izin kalau sudah membayar ke LMK. Tinggal itu aja sih sebenarnya. Ininya apa permasalahannya? Manfaat lagu saya itu buat masyarakat itu kayak gimana? Jangan sampai terhenti manfaatnya karena ada ketakutan. Karena kan ada manfaatnya juga buat saya sebetulnya setelah kalau lagunya dinyanyikan banyak orang. Satu, manfaat buat diri sendiri itu senang pasti. Kita punya lagu berguna buat orang banyak ya. Terus kedua, manfaat ekonominya juga, tinggal yang masalahnya itu adalah manfaat ekonominya. Semakin banyak dinyanyikan, bagaimana manfaat ekonomi juga semakin terasa. Itu aja. Ya, oke. Ya, yang saya lihat dari laporan-laporannya sejauh ini memang ada perubahan yang lumayan signifikan ya dari LMKN dan LMK cara kerjanya. Cuman menurut saya masih jauh, masih banyak yang mesti diperbaiki, terutama digitalisasi dan sosialisasi ke pengguna restoran, biar mereka nggak kaget dan terutama sih kesadaran untuk membayarkan kita itu tumbuhnya bisa dimulai dari sekarang nih, mudah-mudahan dengan sosialisasi yang bagus. Itunya sih masih kurang. Ahmad Dhani sebelumnya sempat mengatakan jangan sok kaya yang diduga ditujukan kepada Ariel Noah. Pernyataan Ahmad Dhani tersebut muncul diduga dipancing oleh pernyataan Ariel Noah yang membolehkan lagunya dinyanyi orang lain tanpa izin. Lantas, seperti apa pernyataan Ahmad Dhani tersebut dan seperti apa pula respon Ariel Noah ketika disebut Ahmad Dhani sok kaya? Pencipta yang lain ya nggak usah sok kaya. Menurut saya, mereka yang bilang bahwa boleh silakan nyanyi lagu saya tanpa izin dulu, itu artinya menurut saya sok kaya raya. Padahal belum tentu ngelewatin saya kaya rayanya. Ya, kalau misalnya Mas Dhani bilang sok kaya itu kan mungkin bahasa yang biasa Mas Dhani gunakan ya, maksudnya bahasanya itu bahasa obrolan biasa gitu, bukan statement yang resmi. Ya, saya cuma bisa bilang bukan sok kaya. Ini kan masalah tentang masyarakat luas ya. Jadi kalau misalnya pernyataan bahwa setiap kali menyanyikan sebuah lagu di konteks performing rights semuanya mesti izin, itu kan termasuk anak-anak muda yang mau nyanyi di pensi, bawain lagu orang, apalagi
banyak hal. Jadi itu yang lebih menjadi concern-nya sih sebetulnya. Mengejutkan, Ahmad Dhani dan Ariel Noah memanas karena beda pandangan terkait hak cipta lagu. Lantas, seperti apa pula kesaksian Lesti Kejora yang sembari menahan tangis di hadapan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi kemarin terkait dirinya yang diseret ke ranah hukum oleh pencipta lagu Yoni Dores karena persoalan hak cipta? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Ketika Ariel Noah dan Ahmad Dhani sedang berbeda pendapat terkait masalah hak cipta, Lesti Kejora kemarin terlihat mendatangi Mahkamah Konstitusi. Rupanya, Lesti dihadirkan sebagai saksi dalam sidang beragenda uji material hak cipta. Dalam kesaksiannya di hadapan para hakim Mahkamah Konstitusi, Lesti yang hadir ditemani oleh suaminya yaitu Rizky Bilar, terdengar suaranya bergetar ketika bicara soal dirinya, juga diseret ranah hukum oleh pencipta lagu Yoni Dores dengan tudingan melanggar Undang-Undang Hak Cipta. Lesti tampak menahan menangis ketika dalam kesaksiannya mengaku resah karena sebagai penyanyi dirinya saat ini menyandang status terlapor di mana hal itu berdampak negatif terhadap dirinya sehingga sangat merugikan dirinya. Lestiani dikenal secara profesional sebagai Lesti Kejora menyampaikan pernyataan ini dalam kapasitas sebagai saksi dari para pemohon guna memberikan gambaran nyata mengenai permasalahan hukum yang dihadapi para pelaku pertunjukan, khususnya penyanyi. Sekitar pada tahun 2016 hingga 2018, saya pernah membawakan lagu yang berjudul Bagai Ranting Yang Kering yang diciptakan oleh Bapak Yoni Mulyono alias Bapak Yoni Dores. Salah satunya dalam satu acara pernikahan yang diselenggarakan di Subang, Jawa Barat. Lagu tersebut saya bawakan atas permintaan pihak penyelenggara sebagai bagian dari daftar lagu yang telah disepakati. Tanggal 18 Mei 2025, saya mendapatkan informasi bahwa Bapak Yoni Dores secara resmi telah membuat laporan polisi terhadap diri saya ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan melakukan pelanggaran hak cipta atas penggunaan lagu ciptaannya tanpa izin. Hal ini menimbulkan perspektif negatif terhadap diri saya karena dengan adanya laporan tersebut saya seakan-akan telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Hak Cipta sekaligus menunjukkan kegamangan norma hukum terhadap pelaku pertunjukan seperti saya. Saya sebagai penyanyi profesional, saya rutin diundang untuk tampil di berbagai acara pernikahan, konser, pertunjukan panggung, dan kegiatan publik lainnya. Dalam praktiknya, daftar lagu yang saya bawakan selalu disusun atas permintaan dari klien atau pihak penyelenggara. Hasil yang saya terima disertakan laporan pidana yang dibuat oleh pencipta lagu merupakan bentuk nyata
dari kekaburan norma dan ketidakseimbangan posisi hukum antara pencipta lagu dan pelaku pertunjukan. Hal ini memperlihatkan betapa lemahnya perlindungan terhadap hak terkait, khususnya bagi pelaku pertunjukan seperti saya, yang sebenarnya hanya bekerja sebagai profesional berdasarkan kontrak kerja dengan penyelenggara acara. Dan bahkan sampai saat ini, izin yang mulia, saya masih digantung sebagai terlapor dan itu sangat berdampak negatif sekali kepada saya selaku. Ini tambahan ya? Betul Pak, ini tambahan, izin sekali Pak. Ingin kejelasan. Di media saya mendengar bahwa saya akan dihadirkan sebagai saksi atau dipanggil atas pelanggaran hak cipta, tapi sampai detik ini belum ada kejelasan. Jadi saya mohon sekali bantuannya untuk kasus saya ini terkhusus. Terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah, yang pasti bersyukur karena tadi berjalan dengan lancar dan saya juga sangat senang diberikan kesempatan untuk bisa menjadi saksi di sidang Mahkamah Konstitusi. Ya mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan juga Om Semi sampaikan bisa menjadi pertimbangan yang baik untuk kedepannya gitu. Jadi saksi. Padahal dia udah sering udah depan hakim, Irfan Hakim tapi. Juno tarin beng-beng. Ya udah. Usai memberikan keterangan kesaksiannya di muka Hakim Mahkamah Konstitusi, Lesti pun berharap agar prahara hukumnya dengan pencipta lagu Yoni Dores bisa selesai dengan baik. Jadi saksi di Mahkamah Konstitusi, Lesti selain mendapat dukungan sang suami Rizky Bilar, juga didukung oleh penyanyi Sami Simorangkir yang juga hadir sebagai saksi. Lesti diharapkan agar tetap semangat dalam berkarya, meski saat ini sedang diseret kerana hukum melalui somasi dan laporan polisi oleh pihak Yoni Dores. Banyak dong. Banyak karena kan ya itu kan hal yang tidak baik ya gitu ya. Siapa yang siapa yang nyaman kalau menjadi terlapor terus gitu, pengennya kan cepat selesai, cepat ada solusi apapun ya. Kalau memang cara penyelesaiannya harus bersilaturahmi ya apapun caranya lah ya. Saya berharap ini cepat selesai itu. Banyak kehilangan pekerjaan. Ya kalau soal itu bersyukur aja alhamdulillah. Cuma lebih ke tidak ya kenyamanan hati, kenyamanan saya pribadi aja gitu sebagai masyarakat Indonesia menjadi terlapor terus gitu. Sejauh ini tadi Om Semi memberikan semangat untuk terus berkarya, jangan pernah takut untuk menjadi penyanyi, jangan pernah takut untuk bisa terus menyanyikan lagu-lagu yang top gitu. Sejauh ini dari kuasa hukum saya masih ada komunikasi tapi nggak lewat saya langsung. Kalau saya pribadi, saya tidak pernah mau menyimpan konflik itu kayak barang, Mas. Karena yang namanya kita menyimpan konflik, dendam pribadi, sakit hati itu sama aja kita menyimpan penyakit. Tapi di sini saya berdiri sebagai saksi, itu justru ingin menjelaskan kepada hakim, kepada semuanya bahwa pencipta dan penyanyi itu gak boleh putus hubungan. Pencipta dan penyanyi itu sudah hukum alamnya itu tidak bisa dipisahkan. Seperti ikan dan air itu gak sama sekali gak bisa dipisahkan. Jadi bukan hanya curhat secara pribadi tapi semoga pihak-pihak yang berkonflik yuk buka hati, lebih dewasa. Konflik tuh tidak akan menyelesaikan segala sesuatunya, ujungnya tuh tidak akan baik. Tapi kalau kita dewasa, duduk bareng,
berapapun nominalnya pasti ketemu. Setuju ya, kalau kita duduk bareng hatinya ya baik aja, tenang gitu, nggak usah pidanain ini, pidanain itu, ribut ini. Duduk bareng aja, duduk bareng. Ngopi, main catur kayak apa, kayak pasti terjadi kerjasama yang indah dan itu yang saya pengen. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscriber.